Ibu kontestan hanya memilih satu. Dan para kontestan semuanya jenius di bawah usia 21. Bagian pertama dari ujian adalah tes kecerdasan. 100 soal matematika dengan tingkat kesulitan 3. Waktu ujian adalah 1 jam. Di ruang ujian, hampir semua orang sangat percaya diri. Waktu ujian telah berakhir. Setelah itu, pengawas membacakan skor kontestan yang lolos putaran ujian pertama. Rainy Muldon. Apa, hanya dia? Sulit dipercaya karena hanya satu orang di ruang ujian yang lulus. Putaran kedua ujian, pengawas menetapkan bahwa hanya satu pensil yang diizinkan masuk ke ruang ujian. Tapi ketika hanya tersisa 5 menit sebelum ujian dimulai, seorang gadis kecil secara tidak sengaja menjatuhkan pensilnya di saluran pembuangan. Ya Tuhan! Rainy lewat dan melihat pemandangan ini dan tidak pergi seperti yang lain. Dia berlari untuk membantu gadis kecil itu. Saluran ini terlalu dalam, dan dia tidak punya pensil lain. Satu-satunya cara adalah, saya jamin akan ada rautan pensil di ruang ujian. Kecerdasan Rainy membantu mereka berdua dengan mudah masuk ke ruang ujian. Tapi kali ini lebih sulit. Untuk lulus, Anda harus menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pengawas mengumumkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kontestan. Mereka harus memeriksa kertas ujian, baik bagian depan dan belakang ujian memiliki pertanyaan ujian. Pada saat ujian dibuka, semua kontestan tercengang. Ujian kali ini benar-benar jauh lebih sulit daripada pengetahuan mereka. Bahkan profesor universitas harus menggigit pena untuk berpikir. Banyak kontestan mulai khawatir. Beberapa orang bahkan menyerah. Ya Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bahkan seseorang sebaik Rainy harus menggaruk kepalanya dan menggaruk telinganya. Tapi gadis ini dengan cepat menyelesaikan tes. Sebelum dia pergi, dia dengan sengaja menjatuhkan selembar kertas. Ini adalah kecurangan ujian. Rainy tidak banyak berpikir, dia menendang kertas itu. Dia membalik kertas ujian. Terus ulangi pengingat guru di kepalanya. Akhirnya dia menemukan satu hal. Jawabannya ada di ujian. Itu benar, putaran ujian ini bukan ujian pengetahuan. Ini adalah tes kemampuan untuk mengamati dan mensintesis. Hanya menggabungkan pertanyaan sebelumnya dan berikut bersama-sama. Anda akan mendapatkan jawabannya. Begitu saja, Rainy dengan cepat menyelesaikan semua pertanyaan. Akhirnya, umumkan hasilnya. Rainy. Hanya Rainy yang lulus ujian di seluruh ruang ujian. Sudah berakhir, semoga harimu menyenangkan. Hanya ada 5 kontestan yang tersisa di putaran ketiga ujian masuk. Tempat putaran ujian ini adalah ruangan yang dipenuhi dengan batu bata hitam dan putih. Semua kontestan tidak boleh menginjak persegi putih atau hitam untuk pergi ke sisi lain ruangan. Kontestan pertama adalah Fiona. Dia melihat sekeliling lalu dengan percaya diri memberikan jawabannya. Misi ini tidak mungkin untuk diselesaikan. Ini pasti jebakan. Jadi jawaban saya adalah tidak. Tapi sayangnya, jawabannya salah. Kamu bisa pulang sekarang. Apa? Untungnya, 4 kontestan yang tersisa tidak mengecewakan kami. Mereka memasuki ruangan satu persatu dan memberikan jawaban mereka sendiri. KT berasal dari sirkus, dia mengeluarkan tali. Berkat cara ini, dia dengan mudah melewati teka-teki. Dan anak laki-laki jangkung ini. Dia juga menunjukkan lompatan yang luar biasa. Anak laki-laki itu melompati batu bata kuning selangkah demi selangkah dan melompat ke sisi lain ruangan. Dan Sticky pintar, berdasarkan celah dalam pertanyaan. Jika tidak diizinkan untuk menginjaknya, kita akan merangkak di atasnya. Lututnya menyentuh tanah dan sedikit demi sedikit dia bergerak maju. Meskipun dia sedikit lelah, dia berhasil melewatinya pada akhirnya. Tapi jenius Rainy hanya melihat satu kali. Dia kemudian langsung pergi ke sisi lain ruangan dengan mudah. Mengejutkan kontestan lain. Rainy dengan tenang menjelaskan bahwa di papan tertulis, jangan menginjak persegi. Dan setelah dia mengamati dan menggunakan rumus, dia menyadari bahwa semua batu bata ini tidak sama. Jadi itu bukan persegi, tapi persegi panjang. Rainy memberikan jawaban yang benar. Membuat pengawas ujian sangat puas. Kembalilah sebentar, baru saja setelah putaran kedua berakhir. Rainy adalah orang pertama yang menemukan petunjuknya. Mereka berlima bertemu dengan gadis yang menjatuhkan pensilnya dan menyalin ujian. Dan tidak salah, itu tantangan pertama ujian. Ini adalah ujian empati para kontestan. Seperti yang diharapkan, persyaratan masuk sekolah top.
Harus didasarkan pada pemikiran dan kualitas manusia. Tapi Reini tidak percaya bahwa dia baru saja menyelesaikan ujian masuk putaran ketiga. Pengawas ujian segera membawa mereka ke pipa air. Dan dia mengatakan bahwa di depan adalah ujian terakhir. Tapi anehnya, setelah bertemu dengan tukang reparasi, pengawas mengatakan kepada mereka untuk tidak membuat suara apapun. Sampai sekarang, Reini merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak pernah menyebutkan beasiswa atau sekolah. Pergi ke sekolah terkenal melalui gorong-gorong benar-benar aneh. Dan tentu saja, setelah mencapai ujung jalan, mereka mencapai sebuah villa. Tapi ini rumah, bukan sekolah. Parturan final ujian masuk. 4 kontestan yang tersisa dibawa ke 4 ruangan berbeda. Permintaannya adalah keluar dari labirin dalam 5 menit. Kemudian mereka harus menaiki tangga dan mengetuk bel yang tergantung di atap. Hanya 3 orang yang membunyikan bel yang akan dipilih. Bel berbunyi. 4 anak pintar segera menunjukkan potensi penuh mereka. Reini dengan cepat melihat tanda di dinding. Bocah itu baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia melihat panah. Panah menunjuk ke atas, bawah, kanan, kiri. Mereka sepertinya tidak memiliki aturan. Pada titik ini, Reini mengingat pengawas yang mengingatkan mereka bahwa kamu harus menutup matamu untuk melihat. Reini menutup mata dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Tentu saja itu Braille. Pada saat yang sama, KT Kreatif menemukan dirinya jalan yang sangat berbeda. Dia menggunakan kunci pas yang dia bawa untuk membuka saluran ventilasi. Lalu merangkak ke dalam. Sialah. Di sisi ini, Sticky telah menemukan solusi yang luar biasa. Ini tentang menemukan jalan. Jika jalan ini tidak bisa pergi, kami akan berbelok ke jalan lain. Dia hafal semua jalan yang dia lewati. Anda hanya perlu mengingat semua jalan, Anda akan bisa keluar dari labirin ini. Semua orang mencoba memecahkan teka-teki. Namun kontestan terakhir Otis memilih untuk mengikuti secara diam-diam kontestan lain. Dia mengikuti Sticky untuk keluar dari labirin. Kemudian, Sticky akan naik tangga, dia langsung mengambil tindakan. Mengalahkan lawan, Otis dengan cepat naik. Tapi mendengar teriakan Sticky, Reini berhenti. Apakah kamu baik-baik saja, Sticky? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah sampai. Tepat pada saat ini, bel berbunyi. Tinggal 15 detik lagi. Reini tidak mengatakan apa-apa, dia membantu Sticky berdiri dan naik ke atas. 5 menit 10 detik. Pengawas ujian berkata bahwa hanya Otis yang membunyikan bel pada waktu yang tepat. Meskipun KT tiba tepat waktu, tapi dia tidak membunyikan bel. Aku ingin aku dan kalian berdua membunyikan bel bersama-sama. Mereka bertiga tersenyum dan kemudian membunyikan bel bersama-sama. Pada saat ini, pengawas ujian mengumumkan hasil akhir. Otis tersingkir. Apa, kamu mengatakan 3 yang pertama? Ya, mereka adalah 3 orang pertama yang membunyikan bel bersama-sama. Dan kamu membunyikan bel dan itu hanya 1 orang, bukan 3. 3 teman bersatu bersama-sama lulus ujian akhir. Tapi saat pintu terbuka, yang menunggu mereka bukanlah pengumuman penerimaan. Tetapi pemandangan seperti ini. Ini mereka yang memproklamirkan diri BPK. Benediktus ini dengan berani mengumumkan bahwa selamat telah lulus ujian. Selanjutnya, Anda akan menjadi agen kecil. Dan akan menjalankan misi untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya, apa yang terjadi? Organisasi ini disebut Masyarakat Benediktus. Apa yang mereka lakukan? Oke, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Saya adalah Hugh, kita akan bertemu di bagian selanjutnya. Ini menjanjikan untuk menjadi jauh lebih menarik.